Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mobil pertama buatan negara Paman Erdogan atau Turki. Mobil apakah itu? Yuk mari sama-sama kita bahas. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, tidak banyak informasi yang kita dapat tentang mobil pertama buatan Turki, tapi sedikit informasi ini mungkin akan sangat berguna. Berawal dari tahun 1946, sebuah grup penjualan mobil-mobil Ford yakin Otis Onotomo Boseni Otokos adalah penjual resmi mobil Ford di Turki, dan pada tahun 1954 pemilik perusahaan memulai diskusi dengan Ford untuk memproduksi mobil Turki. Pada tahun 1959 kelompok pembiayaan mendirikan Odesan dan mulai merakit truk Ford yang pertama. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1966, mereka mulai merancang sebuah mobil rakyat untuk Turki. Model pertama dirancang oleh Reliant Motors dan Ogle, seorang perancang dari Inggris, dan dibangun di atas mesin sasis dan transmisi yang dipasok oleh Ford. Produk pertama diberi nama Anadol A1. Model ini menggunakan mesin 4 silinder 1200 cc yang dipasok Ford. Kemudian diganti pada tahun 1968 dengan mesin 1300 cc yang lebih besar dan lebih bertenaga. Mobil ini memiliki suspensi depan independen dan poros pegas daun di belakang, dan menggunakan rem cakram di depan dan rem tromol di belakang. Tahun-tahun pertama mobil ini memiliki sistem kemudi bola bersirkulasi, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi rek dan pinion system. Pada tahun 1972, Anadol A1 telah direvisi dengan eksterior baru, dan interior yang ditingkatkan, serta kualitas bahan dan penyelesaian yang lebih untuk kalangan kelas atas. Pada tahun 1970, ketika produksi A1 berakhir, lebih dari 19.000 unit telah diproduksi. Anadol A1 tetap dalam sejarah otomotif Turki sebagai mobil pejabat pertama, dan mobil rally yang dengan tim rally bawaan pabrikan, dan mobil ini memenangkan rally pertama di Turki pada tahun 1968. Tahun 1970 hingga 1981 diberi nama model A2. Model kelahiran kedua ini pada dasarnya adalah versi 4 pintu dari A1, dan mengusung sebagian besar mekaniknya menggunakan pabrikan Ford yang sama dengan mesin 4 silinder 1300 cc, dan suspensi serta transmisi yang sama pula. Model A2 ini merupakan sedan 4 pintu pertama di dunia dengan bodi full fiberglass dan sedan pertama yang diproduksi di Turki. Pada tahun 1972, eksterior A2 telah direvisi dan kemudian pada tahun 1975 facelift baru telah dibuat dan nama diubah menjadi A2 SL. Dan lebih dari 35.000 unit dibangun dan produksi berakhir pada tahun 1981. 1973 hingga 1975 Anadol 4 SDC, 16 coupe telah dikembangkan mulai dari seri Mark II, dan ini menjadi mobil pertama yang diperkenalkan secara resmi pada tahun 1972. Mobil tersebut telah disetujui untuk diproduksi oleh manajemen dan mulai diproduksi pada tahun 1973. Karena ditujukan untuk menjadi mobil sport, maka menggunakan mesin yang lebih besar dan bertenaga dibandingkan A2. Mobil ini menggunakan mesin Ford 4 silinder 1,6 liter,
sedangkan transmisi yang digunakan sama dengan yang terdapat pada coupe Ford Capri. Secara selintas Nadol STC16 Coupe ini sama seperti Datsun Sport Coupe 240Z. Dan selama beberapa tahun, produksi hanya 176 unit yang terjual karena mobil itu jauh lebih mahal daripada model Anadol biasa. Tahun 1973 hingga 1982 Anadol mendesain A5, dan didasarkan pada Reliance Scimitar, tetapi dengan detail yang dipersonalisasi oleh Bertoni, Pein dan Farina. Mobil ini berbentuk station wagon, dan ini yang pertama mobil diproduksi di Turki tetapi sekaligus juga sebagai station wagon pertama di dunia dengan bodi fiberglass. Mesin menggunakan mesin 1,6 liter yang sama dengan Anadol SDC Coupe, sayangnya produksi dihentikan pada tahun 1982 dan hingga saat itu hampir 6.500 unit telah diproduksi. Pada tahun 1977, Marcello Gandini merancang FW11 untuk Anadol dan Reliant menamakannya sebagai Scimitar SE7. 4 prototipe mobil ini diproduksi atas nama Anadol, 2 diantaranya dikirim ke Inggris, dan 2 contoh lainnya, biru dan putih dikirim ke Turki. Mobil yang memiliki desain modern dan kemewahan untuk mobil Eropa pada masa itu, seperti jendela elektrik, dianggap terlalu mahal untuk diproduksi secara massal. Proyek tersebut akhirnya dibatalkan. Kedua prototipe Anadol disimpan di Depot Koç Holding, yang dimiliki oleh Otosan di distrik Acıbadem Istanbul selama hampir 25 tahun. Saat ini, salah satunya dipajang di Museum Rahmi M. Koç di Istanbul, sejak tahun 2004. Salah satu prototipe lainnya, Reliance Scimitar SE7, saat ini dipajang di Inggris. Menyusul keputusan Anadol untuk tidak membuat FW11, Reliant memamerkan Scimitar SE7 di stand-nya sebagai prototipe selama Birmingham Motor Show. Desain FW11 kemudian dibeli oleh Citroen, dan dengan sedikit perubahan, misalnya unibodi baja dengan panel baja dan plastik sebagai pengganti fiberglass, dan diproduksi secara massal sebagai Citroen BX selama 12 tahun, dan menjadi produk terlaris bagi perusahaan Perancis tersebut. Tahun 1984, prototipe Anadol A9 dirancang oleh Bertoni untuk produk mendatang. Tetapi sayangnya terlambat untuk menyelamatkan merek Anadol dan A9 itu dimaksudkan sebagai pengganti bantuan tetapi produksi tidak berjalan sesuai rencana karena kurang banyak peminat. Hingga akhirnya Otosan memutuskan untuk menghentikan produksi seluruhnya. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, demikianlah informasi singkat kita tentang sejarah mobil dari negara Paman Erdogan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat tolong bantu kita like, share, dan subscribe di channel kita, agar channel kita lebih berkembang lagi. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back.